mulai ya. Halo, aku Nia, aku 23 tahun. Dan sekarang aku berprofesi sebagai seorang nutritionist di salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Kemarin selama kuliah, aku kuliah di kota kelahiran sendiri, di Bandung, di salah satu politeknik kesehatan yang kita tahu, Poltekkes Kemenkes Bandung. Aku kuliah di sana selama 4 tahun untuk ngambil jenjang diploma 4 gitu, yang dibilang ini sama seperti jenjang kuliah S1 juga, karena kita sama-sama 4 tahun dan juga mata kuliahnya juga kurang lebih sama gitu. Kemarin itu aku masuk tahun 2015, berarti angkatan 2015, dan aku lulus di tahun kemarin, di 2019. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin sulit atau enggak, itu tergantung sih. Itu tergantung gimana minatnya. Kalau misalkan memang minatnya ke bidang gizi, nggak akan ada hal yang bakalan sulit. Karena sejatinya gini, kalau misalkan kita belajar dan kita pengen tahu gitu, kita kepo sama hal itu, sama bidang itu, kita nggak akan berat buat untuk mencernanya, untuk ngertinya, kita nggak akan berat. Justru bakalan seneng untuk tiap belajar gitu, nggak akan ngantuk atau ngerasa terbebani. Jadi nggak akan sulit sih kalau misalkan emang minat ke bidangnya sendiri. Kalau umumnya biasanya nih kalau orang-orang berpikir gizi masak ya, pasti masak gitu. Gizi pasti bikin makanan gitu untuk yang orang sakit, ya kurang lebih memang seperti itu. Tapi sebelum itu masih banyak hal yang harus kita ketahuin sebelum kita bisa sampai menyajikan satu makanan ke pasien gitu. Nggak semua makanan bisa dikasih untuk berbagai macam orang. Maksudnya kan tiap orang tuh punya kondisi yang beda-beda, apalagi orang-orang yang punya penyakit, dan apalagi kalau orang-orang yang punya penyakit komplikasi, mereka harus disesuaikan zat gizi yang dibutuhkannya seperti apa. Jadi kita harus tahu di setiap bahan makanan ini ada zat gizi apa, nanti kita sesuaikan dengan apa yang mau yang dimasukkan ke dalam tubuh, mau itu baik dalam bentuk cair atau misalkan dalam bentuk padat. Nah, kita harus tahu bentuk-bentuknya juga seperti apa. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu nih patofisiologinya, terus anatominya seperti apa, maksudnya kayak struktur tubuh manusia itu seperti apa, terus udah kayak gitu penyakit-penyakitnya seperti apa, nanti dibikin match sama bahan makanan apa sih, zat gizi apa yang cocok untuk kondisi-kondisi seperti ini. Jadi selain kita belajar masak, selain kita belajar tentang penyakit-penyakit, itu semuanya ada hubungannya gitu, antara biokimia, patologi, terus sama nanti cara menghindarkannya sampai nanti bisa nyampe ke pasien kayak gimana tuh. Oke, dari jenjang pendidikan paling minimal itu untuk jadi profesi seorang ahli gizi, minimal menempuh pendidikan D3 ya. D3, diploma 3. Nah, di sini udah bisa jadi pelaksananya. Nah, dari situ, dari minimal D3 nanti bisa lanjutin ngambil ekstensi ke S1 atau misalkan ke diploma 4. Setelah itu ada namanya jenjang profesi. Jadi di profesi ini di atas S1 atau di atas sarjana gitu, tapi belum sampai kayak di S2 gitu. Nah, kalau di S2 ini nanti pemilihan bidangnya lebih spesifik lagi, karena untuk di jenjang S1 sama D3 kita belajar banyak gitu secara general. Jadi ada macam-macam gizi gitu kan, ada klinis, masyarakat, sama satu lagi industri. Nah, nanti kita nanti belajar semuanya secara general. Tapi kalau misalkan nanti udah ke jenjang S2, ke jenjang master, nanti lebih dikerucutkan lagi. Kita mau ngambil yang mana, mau yang ke klinis atau yang ke masyarakat gitu.
Oke, tadi kan sempat nyinggung nih tentang D3, D4 gitu, atau S1 sama profesi. Nah, bedanya itu kayak gimana? Yang pertama, aku ngacu dari Permenkes 26, nomor 26 di tahun 2013. Jadi di Permenkes ini bilang kalau yang D3 ini pasti gelarnya itu kayak ahli media gizi. Dan nanti profesinya jadi technical register dietitian. Jadi technical register dietitian. Terus kalau misalkan D4 sama S1 ini tuh sama sebenarnya, cuman yang ngebedain itu kalau D4 lebih ke sarjana terapan gizi, kalau misalkan S1 itu ke sarjana gizinya. Nah, ini sama-sama disebutnya nutrition registered. Sama tadi ada yang namanya profesi. Nah, profesi ini pendidikan setelah jenjang S1 atau setelah kalian udah dapet sarjana nih, terus kalian lanjutin kuliah lagi. Nah, di jenjang profesi selama kurang lebih 1 tahun gitu ya, nanti bakalan dapat gelar register dietitian. Jadi kalau disingkat itu sebagai RD ya, nanti di belakang namanya ditambahin RD gitu. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan dari kerjaan? Secara garis besar, profesi ini yang udah punya title register dietitian bisa bikin praktek mandiri. Jadi kalau misalkan mau bikin praktek untuk konsultasi mandiri gizi gitu bisa gitu. Tapi kalau misalkan untuk praktek mandiri ini belum bisa dilakukan untuk jenjang D3, D4 atau S1 gitu. Jadi kalau misalkan untuk D3, D4 atau S1 lebih ke kepelayanannya seperti apa, atau mau ada di gizi masyarakat misalkan kayak di puskesmas atau mau ada di dinkes atau kayak gimana. Sama satu lagi di pelayanan misalkan kayak di apa sih namanya, ya di rumah sakit gitu. Kenapa aku jadi dietitian? Sebenarnya ini tuh berangkat dari dulu di sekitar 2014 kalau nggak salah, 2014 awal. Mamaku tuh didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Aku nggak tahu sama sekali waktu itu diabetes mellitus tipe 2 itu apa dan harus kayak gimana. Terus aku browsing kan banyak, dan ternyata yang paling utama itu yang harus diatur adalah pola hidup dan juga pola makan. Nah, berangkat dari situ aku mulai tertarik. Oke, aku mau lindungin keluarga aku, terutama orang yang aku sayang, dari apa yang aku pelajarin gitu. Aku ingin bermanfaat buat mereka, aku ingin berkontribusi banyak buat orang tua aku gitu. Aku nggak mau orang tua aku nggak bisa maintain hidupnya, terus nauzubillah gitu sampai kena komplikasi atau segala macam, dan aku ingin berkontribusi di situ gitu. Awalnya dari situ sih, berangkat dari tahu penyakit orang tua apa gitu. Ya, saran untuk teman-teman yang mau ambil jurusan gizi, sebenarnya dilurusin dulu ya. Teman-teman niatnya apa mau ngambil jurusan gizi, dan teman-teman harus tahu apa aja yang akan dipelajari di jurusan gizi. Mungkin ekspektasi di awal, nanti saat aku udah jadi seorang ahli gizi, aku akan mengedukasi seseorang, aku akan memberikan konseling pada seseorang. Mungkin ekspektasinya seperti itu. Ya memang kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin ekspektasi belajarnya kayak masak gitu ya, udah kayak gitu habis masak makan-makan gitu. Memang ada beberapa part yang seperti itu, tapi nyatanya kita itu dihadapkan dengan hitungan yang sangat banyak, dan kita pasti dihadapkan dengan yang namanya kimia organik. Kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang kurang suka eksak dan pengen masuk ke gizi, eksak dan hafalan itu memang harus gitu, harus megang di situ, karena kita nggak lepas dari perhitungan. Contohnya aja, kalau kita mau ngitung kebutuhan kalori seseorang gitu, kita kan harus pakai eksak juga kan di situ ngitung. Terus udah kayak gitu ada juga yang namanya perhitungan zat gizi gitu, zat gizi. Belum nanti kalau nanti ngitungnya sampai zat gizi mikronya, kayak vitamin, mineral, kan itu banyak banget gitu. Nah itu juga masih ada hubungannya sama eksak. Dan butuh juga yang namanya ketelitian gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil jurusan ini, coba dikepoin dulu lebih dalam gizi itu seperti apa, tapi secara garis besarnya tadi yang udah aku jelasin.
Jadi harus megang eksak sama hafalan, itu sih kurang lebih. Santai aja, ini break